الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudari jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan anugerahnya serta nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita dapat kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallim tasliman katsira. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kembali kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir suratul Yasin, surah Yasin, yang mana pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah sampai kepada ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu yang belum sampai kita jelaskan. Baiklah, untuk memulai kajian kita, marilah kita terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada pengarang kitab tafsir ini, yaitu Syekh Hamamizadah rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah kita, Allah senantiasa membukakan paham bagi kita, memberikan berkah serta manfaat atas apa yang kita pelajari. Ala ziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah tafsir tentang ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang inti daripada pembahasan kita sebelumnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat segala apa yang kita lakukan, segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang baik ataupun yang buruk, semuanya dicatat oleh Allah dengan menugaskan para malaikat. Kemudian yang juga dicatat adalah asar kita, bekas-bekas peninggalan. Ada yang menafsirkan asar di situ adalah langkah-langkah kaki ke masjid, ya. Dan ada juga yang menafsirkan apa saja yang kita tinggalkan setelah kita meninggal daripada perbuatan-perbuatan. Kemudian masih berkenaan dengan tafsir daripada ayat tersebut, di sini kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya fi tafsiri atharihim yakni ma taraku min sunnatin hasanatin sholihatin wa umila biha ba'da mautihim
dan telah diriwayatkan dalam tafsir kalimat asarihim yang berarti bekas-bekas mereka. Jadi ada penafsiran lain menyebutkan yang dimaksud dengan bekas-bekas mereka di sini yaitu matarahu, sesuatu yang mereka tinggalkan, min sunnatin hasanatin, daripada sunnah hasanah, solihatin yang baik, fa'umila biha ba'da mautihim, lalu sunnah itu diamalkan orang setelah matinya mereka atau setelah meninggalnya mereka. Jadi orang yang memulai sesuatu perbuatan yang sebelumnya tidak dilakukan orang lain, atau katakan dia sebagai seorang perintis atau yang pemerakarsa, ya, apa istilahnya itu, orang yang memulai melakukan suatu kegiatan yang baik, seperti misalkan dahulu orang tidak ada mengenal kebiasaan tahlilan dalam bentuk yang seperti kita kerjakan. Kalau ada orang meninggal, kita kumpul, lalu kita membaca yasin, zikir bersama-sama, membaca tasbih dan sebagainya, yang kemudian kita kirimkan pahalanya untuk orang yang meninggal secara khusus. Kemudian setelah itu ada sedekah daripada orang yang memiliki hajat. Itu sebelumnya kan tidak dikenal di zaman baginda Nabi ataupun para sahabat. Tapi kemudian ada ulama setelahnya, khususnya di negara kita ini, mengadakan hal semacam itu. Nah, walaupun hal semacam itu tidak didapati dalam bentuk yang seperti itu di zaman dahulu, tapi selama isinya atau bentuk pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam ataupun inti daripada syariat itu sendiri, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang menyimpang ataupun salah. Walaupun ada hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah adalah sesat, di situ ada pengecualiannya, masuk dalam hal sesuatu kebaikan yang sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Nah, mereka yang memulai kegiatan itu, yang mulai mengadakan itulah yang disebut di sini sebagai orang yang meninggalkan bekas. Nah, jadi karena kebiasaan yang mereka tinggalkan itu bagus dan dilestarikan kemudian oleh orang-orang setelahnya, maka mereka akan mendapatkan keutamaan ataupun pahala daripada apa yang telah mereka tinggalkan tersebut. Maka di sini disebutkan sebuah hadis yang berkenaan dengan hal ini. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan anin Nabi alaihi salam, dari Nabi alaihi salam. Bunyi hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang membuat suatu sunnah itu bisa diartikan jalan hidup atau bisa diartikan sunnah Nabi, tapi yang dimaksud di sini tentu adalah satu bentuk perbuatan yang baik, hasanatan yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya.
Jadi dia berpahala, dia yang membuat suatu perbuatan yang baik itu tadi. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya. Jadi ketika yang dilakukannya itu kemudian dilanjutkan oleh orang-orang setelah dia wafat, maka dia juga mendapatkan pahala dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Jadi pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Setiap ada orang mengadakan pekerjaan tersebut, dia dapat kiriman pahala juga, karena dia orang yang memulai dahulu. Terus apakah orang yang mengamalkan setelahnya itu karena pahalanya juga dibagi kepada yang memulai dahulu, lalu pahala mereka berkurang? Nabi mengatakan min ghairi ayyam kusa min ujurihim syai'un, tanpa kurang daripada pahala mereka sedikit pun. Jadi mereka yang mengamalkan atau mengerjakan setelah itu, ya, mereka dapat pahala, lalu pahala itu juga mengalir kepada yang memulai dahulu. Yang mengamalkan kemudian itu sama sekali tidak dikurangi pahala mereka. Jadi sama-sama mendapat pahala secara penuh tanpa ada dikurangi. Itu bagi orang yang memulai suatu pekerjaan baik yang itu kemudian dilanjutkan secara terus-menerus oleh generasi yang berikutnya. Kalau kita ingin menghitung, sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dahulunya tidak ada tapi kemudian diadakan dan itu terus dilestarikan. Masuklah kayak bemaulitan, mi'ratan ya kita, itu termasuk daripada perbuatan ini, sunnah hasanah. Jadi orang-orang yang siapa dahulu memulai maulid, siapa dahulu yang memulai mi'raj, acara-acara itu, mereka sampai sekarang ketika kita mengadakan acara tersebut, maka kita insya Allah dapat pahala. Mereka yang dahulu memulai itu juga akan mendapat pahalanya, karena mereka meninggalkan bekas yang baik. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau dari hadis Nabi ini, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang membuat suatu sunnah, bisa dari adat, kebiasaan, perilaku, ya, yang sayyi'atan, yang jelek atau jahat atau yang buruk, kana alaihi wizruha, maka adalah atas orang tersebut wizruha, dosanya. Dia walaupun dia sudah meninggal, tapi dia tetap dapat kiriman dosa. Sebab apa? Sebab dahulu dia ada melakukan suatu kebiasaan atau suatu kegiatan yang oleh generasi setelahnya itu dilestarikan, padahal itu adalah perbuatan dosa. Maka dia sebagai orang yang memulai, kalau bahasa Banjarnya, orang yang mahluakan, yang mahluakan, maka dia akan terus mendapatkan kiriman dosanya. Ada orang yang melakukan berdosa, yang mencontohkan dahulu juga berdosa. Wa wizru man amila biha ba'dah, dan mendapatkan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya.
min ghairi ayyam kusah min auzarihim syai'un, tanpa berkurang dari dosa mereka sedikit pun. Jadi sama-sama dapat dosa penuh, dosa full ya gitu. Jadi yang generasi setelahnya yang melakukan itu berdosa, yang memulai juga dapat dosa walaupun orangnya sudah meninggalan, sudah mati sudah. Nah, kita banyak melihat adat-adat yang menyimpang atau yang menyalah, yang sudah mengarah kepada kesyirikan ya, ataupun kepada dosa-dosa besar lainnya. Seperti misalkan ada yang membiasakan sesajen ya, memberikan makanan-makanan ataupun benda-benda tertentu pada roh-roh atau kepada makhluk-makhluk halus yang dipercayai bisa membahayakan, bisa memudaratkan, lalu meminta selamat dengan memberi sesajen kepada roh-roh tersebut. Dulu itu mungkin tidak ada, lalu sekarang diada-adakan. Kapan mulainya? Ya, kita harus belajar sejarah. Ya. Pelajari sejarahnya kapan dahulu, siapa yang memulai. Maka yang memulai itulah yang sampai sekarang dia akan tetap mendapat kiriman dosa dari perbuatan orang-orang yang melanjutkan apa yang dia lakukan dahulu. Di sini ada istilah apa katanya, pahala jariah atau dosa jariah, dosanya mengalir terus kepada dia. Ini yang sangat kita takuti. Jangan sampai ya, sudah meninggal dosa masih bisa bertambah. Yang kita harapkan sudah meninggal pahala tetap mengalir. Masih untung kalau bertambah ada, dosa kada bertambah, pahala kada bertambah. Masih untung kalau ada dipikir-pikir daripada sudah pahala kada bertambah, dosa mengalir harus kepada dia. Gara-gara perbuatannya memulai sesuatu yang kada baik, yang itu kemudian ditiru oleh orang-orang setelahnya. Katakanlah dia seorang artis, orang yang terkenal, lalu dia bikin model baju. Nah, kalau perempuan kan bajunya nih banyak rabit-rabitnya di sini yang buka aurat, salowarnya ada menutup aurat, dan itu menjadi model dia. Karena dia seorang yang diikuti, maka orang-orang yang suka dengan dia mencontoh itu, lalu aja pakai baju-baju rabit-rabit yang ada menutup aurat. Maka walaupun dia sudah meninggal, selama itu dilestarikan oleh generasi setelahnya, dia akan tetap mendapat daripada dosanya itu tadi. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada yang demikian itu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami hitung atau kami pelihara, kami jaga fi imamin mubin, di dalam kitab yang terjaga. Bisa juga diartikan di dalam lauhil mahfuz. Maka ditafsiri di sini ai artinya hafiznahu, kami menjaganya, wa adadnahu, dan kami menghitungnya, wa bayyannahu, dan kami menjelaskannya, fil lauhil mahfuz, di dalam lauh al-mahfuz yang terpelihara. Apa maksud bahwa segala sesuatu itu terjaga, tercatat, terhitung di lauhil mahfuz, atau bisa diartikan di dalam kitab catatan amal?
yakni laisa syai'un makhfiyan an ilmina. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan kami, dari ilmu Allah maksudnya. Jadi segala sesuatu tidak lepas daripada ilmu Allah, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat ilmu, yang ilmunya itu berta'alluq kepada segala sesuatu, baik yang wajib, yang mustahil, ataupun yang mungkin. Semua tidak ada yang luput daripada pengetahuan. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita maksudkan, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya permasalahan ikhlas itu bersifat batin, bersifat rahasia. Kita secara zahir tidak akan bisa menyatakan orang ini ikhlas secara zahir. Kenapa? Karena itu soal batin. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang itu sendiri pun dia tidak tahu dia ikhlas apa kada. Apalagi kalau hanya nyambat, aku ikhlas aja bentuk masjid nih, kada ada niat apa-apa. Sekalinya ujung-ujung biar kada terpilih, tariknya ulang sajadah yang disedekahkannya. Banyak kasus waktu pilkada kan begitu. Ada calon nyumbang ke masjid, sekalinya kada dipilih jamaah, tariknya pulang sumbangan bantuannya. Nah, padahal dahulu waktu ngasih kan, saya ikhlas nih, bukan ingin apa-apa. Nah, jadi itu sama sekali tidak bisa menunjukkan. Makanya untuk masalah ikhlas ini betul-betul perkara yang sangat sulit untuk ditentukan. Bahkan menjelaskannya pun sulit. Jadi untuk bujur-bujur ikhlas itu kita hanya berharap mudah-mudahan kita tadi tergolong orang yang ikhlas, memohon kita supaya tergolong dari orang yang ikhlas dengan semampu kita untuk bisa melakukan apa yang dijelaskan itu adalah termasuk daripada keikhlasan. Jadi tidak ada yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau bersembunyi di mana, melakukan kejahatan, oke, polisi tidak tahu, tentara tidak tahu, orang tua kita mungkin tidak tahu. Kita merasa aman, ada tertangkap. Tapi ingat bahwa hukum Allah itu tidak bisa lepas. Maka orang yang di dunia ini karena uangnya banyak, karena hartanya banyak, ketika dia melakukan pelanggaran hukum bisa bebas dia daripada jeratan hukum dengan berbagai cara. Tapi dia harus tahu bahwa dia tetap kelak di akhirat akan dituntut. Di dunia oke lah, ketawa, terkurehing, kada masuk penjara, kada ditangkap karena dia banyak main uang, main apa segalanya, tapi itu tidak akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Makanya bagi yang sadar, bagi yang paham, dia akan memilih biarlah dia dihukum di dunia, asal di akhirat jangan. Maka banyak yang mengaku berbuat salah, walaupun sebenarnya orang kada tahu. Tapi karena dia merasa hukuman ini memang harus dijalaninya dan perbuatannya harus ketahuan untuk bisa dihukum tersebut. Yang penting dia bebas daripada tuntutan di akhirat nanti, maka dia mengaku. Ada yang mencuri, mengaku mencuri, dan siap menjalani hukuman.
Itu lebih bagus daripada nanti dihukumnya di akhirat. Ada yang berzina, selama waktu dia berzina tahu hanya dia dengan pasangannya, karena dia tahu perzinahan yang dilakukan itu harus menuntut had, dia mengaku. Kalau yang bujang itu harus dicambuk 100 kali, diasingkan. Kalau sudah menikah, sudah bersuami atau sudah beristri, dilakukan hukum rajam. Ada beberapa kasus di zaman Nabi, mereka mengaku. Orang ada tahu ada. Cuma kalau tidak diakui berarti tidak dihukum, tidak dirajam. Oke, selamat di dunia, nanti di akhirat kayak apa nih? Hanya banyak yang mengaku. Dia ingin supaya ketika dia mati dia tidak punya tanggungan lagi. Dia yakin bahwa walaupun manusia tidak tahu, Nabi kada tahu, dia tetap mengetahui, Allah mengetahui apa yang dilakukannya. Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengaku berzina, minta dirajam, minta dihukum. Ujar Nabi, dicuekin oleh Nabi. Ini jangan-jangan orang ada waras nih Nabi. Nabi kada mau sebenarnya umatnya itu susah. Kehendak Nabi mun hal kayak itu marah kada dipadahkan, kada apa-apa kada. Yang penting bertobat bujur-bujur, kada usah ngaku. Tapi dia pengen ngaku. Kada apa-apa, emang ada ngaku seorang kan? Dicueki pertama. Nabi berpaling ke sebelah kiri, datangi yang sebelah kiri pulang. Nabi berpaling ke sebelah kanan, didatanginya pulang sebelah kanan. Bujur-bujur serius, ingin dihukum tadi. Sampai aja Nabi ini orang jangan-jangan gila, periksa Kang, ada di sahabat sehat. Akhirnya setelah diketahui dia betul-betul ingin dihukum, baru dilaksanakan hukum tersebut. Sama juga ada seorang perempuan di zaman Sayyidina Ali itu ingin dirajam juga karena berbuat zina. Sayyidina Ali berusaha menolak. Mungkin waktu itu kata Sayyidina Ali, kamu lagi dipaksa. Oh kada, memang sama hendak. Oh mungkin kamu di Sayyidina Ali waktu itu lagi mabuk atau kada sadar. Kada, pokoknya memang aku salah. Akhirnya dihukum juga. Kenapa? Itulah tadi, mereka merasa sudah tidak akan bisa berhindar daripada ilmu Allah. Walau manusia tidak tahu saya berbuat dosa besar ini, Allah Maha tahu. Saya lepas hukuman di dunia, tapi saya tidak akan bisa lepas daripada hukuman akhirat. Biarlah malu di dunia, asal di akhirat bahagia. Di dunia ini hanya sebentar aja, sepanpang sekemat. Habis itu hilang. Kadang ada orang mengingat terus dosa itu. Ada orang suka mencuri di satu kampung, tidak selamanya orang mengucilkan dia. Ada masanya dia akan diterima kembali. Jadi biar ditanggung rasa itu sebentar daripada selamanya di dalam neraka. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ini sudah masuk kepada ayat berikutnya, ayat yang lain. Wadrib, dan buatlah lahum bagi mereka, wahai Muhammad, masalan sebuah perumpamaan, ashabal qaryati, yaitu penduduk suatu desa atau suatu negeri. Idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun.
Ay artinya uzkur lahum, sebutkanlah bagi mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, wa masala halihim bi qissati ashabil qaryati, dan perumpamaan keadaan mereka dengan kisah penduduk suatu negeri. Wahia Antakiyatu, yaitu negeri Antakiyah, negeri Antakiyah namanya. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi kita menjelaskan kepada ahlu Makkah, kepada orang-orang kafir Makkah, bagaimana perumpamaan mereka yang mendustakan beliau dengan perumpamaan dahulu ada penduduk satu negeri yang juga mendustakan para rasul. Dibuat perbandingan supaya mereka sadar, kamu nanti kalau kada percaya wan Nabi, lihatlah itu dahulu ada kaum atau umat di satu negeri, nama negerinya Antakya, mereka mendustakan Rasul, lalu apa yang terjadi kepada mereka? Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Izja'ahal mursaluna, ketika datang kepadanya negeri itu mursalun, utusan-utusan. Iz arsalna ilaihim musnain, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, yakni maksudnya ya Muhammad, wahai Muhammad, bayyin li ahli Makkah, jelaskan kepada penduduk Makkah ahwala ahli Antakiyata, keadaan penduduk negeri Antakiyah. Lianna arsalna ila kulli qaumin rasulan, karena sesungguhnya kami mengutus kepada setiap kaum itu hanya satu rasul saja, hanya satu utusan saja. Fa arsalna ila ahli Antakiyata rasulaini, sementara kami mengutus kepada penduduk Antakya dua orang utusan. Nah, kebiasaan untuk menyampaikan dakwah ke suatu negeri itu Allah hanya mengutus satu orang rasul saja. Tapi untuk penduduk Antakya ini tidak cukup satu rasul, bahkan diutus dua rasul. Fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan keduanya itu bisalisin dengan rasul yang ketiga. Kada cukup dua orang, kirim lagi utusan satu orang lagi, bertiga rasulnya berdakwah di situ, pada tanggung-tanggung supaya mereka mau beriman kepada Allah. Ai artinya qawainahuma, kami kuatkan kedua rasul itu, bisa lisin dengan rasul yang ketiga. Faqalu, maka berkata mereka para rasul itu, ai artinya ba'da taqwiyatihim, setelah mereka dikuatkan, inna ilaikum mursaluna, sesungguhnya kami kepada kalian adalah orang-orang yang diutus minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fawahiduhu wa aminu bihi, maka esakanlah dia atau tauhidkanlah dia, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, ini kepada Allah. Jadi inti ajaran mereka hanyalah mengajak supaya penduduk Antakya itu bertauhid, mengesahkan Allah. Nah, di zaman siapa ini?
Ini dijelaskan di zamannya Sayyidina atau Nabi kita Isa alaihis salam. Jadi yang mengutus ini adalah Nabi Isa, yang diutus itu murid-muridnya. Dan di sini disebutkan bahwa yang diutus itu juga rasul. Jadi berarti dua orang yang diutus Nabi Isa ini juga termasuk rasul juga. Artinya walaupun nama mereka tidak masuk dari yang 25, tapi mereka termasuk dari yang 313 atau 314. Kan rasul ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang tidak. Ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebut namanya. Jadi orang yang diutus oleh Sayyidina Isa ini bisa juga disebut sebagai rasul. Ya. Qala al-mufassiruna, berkata para ahli tafsir, ba'asa Isa alaihi salatu wassalam rasulaini minal hawariyina ila madinata Antakiyata. Isa alaihi salam mengutus dua orang rasul dari Hawariyin. Hawariyin ini adalah sahabat-sahabat Nabi Isa. Ila madinata Antakiyata, atau bisa kita baca ila madinati Antakiyata. Kalau kita baca ila madinati Antakiyata, berarti kita mudhofkan. Jadi Madinahnya dibaca kasrah. Tapi kalau tidak kita mudhofkan, ila madinata, ke suatu negeri, yaitu Antakya. Dibacanya Madinata lalu Antakyata. Dua orang sahabatnya diutusnya kepada Madinah, negeri Antakya. Tadi saya katakan bahwa ada kemungkinan mereka rasul, tapi saya dari sini sebenarnya melihat agak susah kita untuk menentukan mereka rasul yang mendapat wahyu. Kalau sekedar rasul dalam arti utusan, itu lebih jelas maksudnya. Tapi apakah mungkin mereka rasul yang mendapat wahyu? Saya rasa ini agak berat untuk kita mengatakan itu, ya. Karena antara Sayyidina Isa dengan baginda Nabi itu sudah tidak ada lagi rasul yang menyelingi, ya. Berarti rasul yang di sini ini hanya lebih tepatnya hanya sebagai rasul dalam arti secara bahasa saja, yaitu utusan, bukan rasul dalam artian yang mendapatkan wahyu. Walaupun saya tadi katakan ada kemungkinan itu, tapi tampaknya di sini agak berat untuk kita katakan mereka ini sebagai rasul yang mendapat wahyu. Falamma qaraba atau qaruba minal madinati ra'aya syaikhan yar'a ghanaman. Ketika kedua rasul itu dekat, sudah mendekati daripada negeri atau kota Antakiyah tadi, mereka berdua melihat orang tua syekh yang sedang mengembala kambing. Wa huwa Habibun Najjar, Habibun Najjaru, Habib An-Najjar. Nama orang itu adalah Habib An-Najjar. Sahibu Yasin. Makna asal Sahibu Yasin itu orang yang memiliki surah Yasin. Maksudnya orang yang diceritakan di dalam surah Yasin. Sebut Sahibu Yasin.
Fasallama alaihi, lalu kedua utusan itu mengucapkan salam kepada orang tua tersebut. Faqala, maka berkata asy-syaikhu, orang tua itu, lahuma, kepada dua orang utusan itu. Man antuma, siapakah kalian berdua ini? Faqala nahnu rasula Isa alaihissalam. Mereka berdua mengatakan, kami adalah dua orang utusan Nabi Isa alaihissalam. Tujuannya apa? Nad'ukum min ibadatil awsani ila ibadatir rahman. Kami mengajak kalian daripada menyembah patung kepada menyembah Allah yang Maha Rahman. Langsung disampaikan tujuannya oleh dua orang rasul tadi kepada orang tua yang pertama kali mereka jumpai sebelum mereka masuk langsung ke dalam kota tersebut. Faqala syaikhu, maka berkatalah orang tua itu, amma akuma ayatun, apakah beserta kalian berdua ini ada bukti, ada tanda, ada bukti tidak kalau kalian ini adalah orang yang diutus oleh Nabi Isa? Faqala na'am, keduanya menjawab, iya, kami ini memang utusan beliau, memang muridnya beliau. Kemampuan murid ya kurang lebih aja dengan guru. Gurunya bisa menyembuhkan orang sakit ya, bahkan kalau bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah ya. Bisa mengetahui apa yang dimakan orang di rumah. Nabi Isa tahu ini siapa yang di rumahnya nanti siang makan lauk ikan garing itu tahunya. Siapa yang makanannya daging tahu. Itu di antara mukjizatnya Nabi Isa. Muridnya juga punya kemampuan kurang lebih seperti itu. Apa buktinya? Kata dua rasul itu, nashfil marido, kami bisa menyembuhkan orang sakit. Wa nubri'ul akmaha, kami bisa menyembuhkan orang buta. Wal abrasa, dan orang yang penyakit baras. Wa nuhyil mauta, kami bisa menghidupkan orang mati biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah. Artinya ada lapas tuh, izin Allah tuh itu kuncinya. Jadi bisa apa, bisa ini, bisa itu semuanya itu pada hakikatnya hanya Allah yang melakukannya, yang menjadikannya. Cuma disambat saja seperti itu. Nah, aku bisa mulai ini, bisa mulai itu. Tapi itu hanya ucapan zahir saja, ucapan di lisan. Tetapi dalam akidah tetap Allah yang bisa. Aku ini gak ada bisa apa. Maka mengatakan seperti itu juga biiznillah. Faqala syaihu, maka berkata orang tua itu, inna li ibnan maridon munzu sittina, saya punya seorang anak yang sakit sejak 60 tahunkah di sini nih, harikah ada dijelaskan. Kalau 60 tahun berarti anaknya ini tuh ada. Abahnya tuh anaknya tuh ada juga. Kalau 60 hari itu berarti masih hanya aja 2 bulanan hanya. Qala, berkata dua orang rasul itu lahu kepada Syekh tadi, intalit bina hatta natlu'a ala halihi. Mari berangkat bersama kami supaya kami bisa melihat keadaannya. Mari Pak, kita lihat anak Bapak kayak apa kondisinya. Bata syaihu bihima ila manzilihi, lalu berangkatlah atau datanglah Syekh itu membawa dua orang rasul itu ke rumahnya. Dibawa dua orang utusan tadi. Ini belum lagi nih menghadapi masyarakat kota. Baru ketemu Syekh tadi, disuruh singgah dulu ke rumahnya melihat anaknya. Pamasahabnahu, maka kedua orang rasul itu mengusap anaknya orang tua itu tadi. Faqama biiznillahi ta'ala sahihan, lalu berdirilah anak itu dengan izin Allah dalam keadaan sehat.
Jadi cuma diusapkan aja, jepai langsung mampe. Ini kuasa Allah. Jadi kita jangan heran ada orang yang memang diberi kehebatan oleh Allah, dia mengobati orang itu kadang alih. Ada yang cuma di pukul-pukul sedikit, yang tadinya kada berjalan keluar udah bisa berjalan. Ya. Ada di Banyuwangi itu, siapa namanya? Itu masih muda orangnya. Jaka apa itu namanya? Pun Jaka ada Jakanya. Selain Jaka orang Banjar. Jaka tahu aja tuh orang Banjar. Jaka Satria kalau nggak salah ya. Itu orang yang mau berobat ke dia itu, Lun melihat videonya kemarin, untuk bisa berobat itu daftarnya sekitar 1 tahun atau 6 bulan baru dapat giliran. Jadi yang datang itu yang orang lumpuh-lumpuh, orang yang tuha-tuha, ada juga yang muda masih kada bisa berjalan. Diobati cuma dipegang-pegang, sentuh-sentuh sedikit, keluar udah sehat. Nah, jadi kita jangan heran dengan seperti itu. Kalau udah Allah memberi dia kemampuan, tidak ada yang tidak bisa. Nah, termasuk dia 2 orang murid Nabi Isa ini, ya, diusapnya saja anak tersebut yang garing dengan lama sekali, kada bisa apa-apa, tiba-tiba langsung berdiri. Fa'amana Habibun, maka berimanlah Habib An-Najjar bihima kepada keduanya. Fafashal khabaru fil madinati, maka menyebarlah berita itu di negeri Antakya. Wasyafallahu ta'ala ala aidihima katsiran minal marada, dan Allah sembuhkan melalui tangan keduanya banyak sekali daripada orang-orang yang sakit. Ini mungkin kisahnya masih panjang. Kita insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ini kalau kita bacakan ini bisa sampai siang, nyatalah. Jadi kita putuskan aja dulu sampai di sini. Nah, yang jelas kita di sini sudah sampai kepada ayat yang mengisahkan tentang umat di suatu negeri yang tidak beriman, ya. Walaupun sudah banyak rasul yang dikirim tetap tidak beriman. Nah, siapa yang seperti mereka nanti bagaimana perlakuan yang akan mereka dapatkan untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Untuk sementara ini saja dahulu barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melanjutkan kajian kita ini. Mudah-mudahan dari pertemuan kita yang sebentar ini ada manfaat yang bisa kita ambil, dan ulun mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Kita akhiri dengan membacakan surah Al-Fatihah dan berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wal wahhab. Allahumma arzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa fahamna Sulaiman wa qulna atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a dawdil jibal wa sabbihna wa at-tayra kunna fa'ilin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.